Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberi hati dan pikiran untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, ketika Allah menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, semuanya baik adanya. Terlebih manusia, ciptaan Allah yang paling sempurna dari antara ciptaan lainnya, amat baik adanya. Letak kesempurnaan manusia itu, jika dibandingkan dengan ciptaan lainnya, ialah bahwa manusia memiliki akal budi, emosi, dan kehendak bebas. Tentu, ketiga hal ini sama sekali tidak dimiliki hewan ataupun tumbuhan. Tetapi, semua berubah ketika manusia pertama, Adam dan Hawa, memakan buah dari pohon pengetahuan. Manusia jatuh ke dalam dosa dan mengakibatkan manusia jauh dari Allah. Manusia diusir dari Taman Eden dan memulai kehidupan baru. Saudara-saudari terkasih, sabda Tuhan hari ini mengecam orang-orang Farisi yang mempersoalkan mengenai makan yang halal untuk dimakan atau tidak halal untuk tidak dimakan. Dalam Perjanjian Lama, memang ada peraturan
yang kemudian menjadi tradisi orang Yahudi perihal makanan. Akan tetapi, kehadiran Yesus ke dunia menggenapi hukum Taurat, menyempurnakan seluruh peraturan-peraturan yang telah dinubuatkan, diwariskan melalui para nabi. Pada masa Perjanjian Baru, ini bukan lagi persoalan makanan mana yang boleh untuk dimakan dan makanan mana yang tidak boleh untuk dimakan. Namun, lebih dari itu, persoalan mengenai makanan yang halal dan tidak merupakan persoalan duniawi dan bukan bersifat surgawi. Yesus mengecam mereka dan mengeluarkan kata-kata yang sangat keras kepada mereka yang mencoba untuk menjatuhkan Yesus. Dalam Injil Markus, Yesus dilukiskan sebagai seorang rabi Yahudi yang cerdik untuk menanggapi orang-orang Farisi. Yesus mengungkapkan prinsip yang tidak mengenal waktu, bahwa bukan apa atau bagaimana orang makan yang dapat membuat seseorang bersih atau najis. Akan tetapi, Yesus mengatakan bahwa apa yang ada dalam pribadi seseoranglah yang membuatnya menjadi bersih atau kotor. Kecenderungan-kecenderungan manusia untuk melakukan perbuatan dosalah yang membuat manusia menjadi najis. Di sisi lain, Yesus juga mengatakan bahwa apa yang keluar dari diri seseorang itulah yang menajiskannya. Yang Yesus maksud ialah perbuatan-perbuatan percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, dan lain sebagainya. Semua hal-hal jahat yang timbul dari dalam diri manusia itulah yang menajiskannya. Saudara-saudari terkasih, sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita semua bahwa kita tidak hanya memikirkan hal-hal yang bersifat lahiriah seperti yang digambarkan oleh orang-orang Farisi. Terkadang kita mengecam sesama dengan mengatakan ini tidak boleh, itu tidak boleh. Padahal hal yang paling dan mesti mendasar justru tidak kita lakukan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama dengan kehendak dan tuntunan Allah memperbaharui diri kita untuk tidak mempersoalkan hal-hal yang tidak terlalu penting. Sebab yang paling penting dan utama ialah terus-menerus melakukan segala kehendak Allah yang sudah Yesus sampaikan, yang sudah Yesus wartakan. Tuhan memberkati. Ya Allah yang Maha Rahim, kami menyadari bahwa seringkali kami terlalu memikirkan hal-hal yang tidak terlalu penting dalam hidup ini. Bantulah kami untuk senantiasa memikirkan hal-hal, segala kehendak-Mu yang Engkau ingini atas hidup kami, seraya melaksanakannya. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau, karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati
di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.